Siti Khofifah selaku narasumber praktek baik pada siang hari ini. Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah kita pada siang hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, itu kesemua karena berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah salam marilah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat ajaran beliau kita dapat membedakan mananya hak dan yang batil. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai kegiatan praktek baik pada siang hari ini, mari kita sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar, selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kami persilakan acara yang kedua, yaitu pemberian atau sharing materi dari narasumber kita Ibu Siti Khofifah SPJ MPJ. Kita berterima kasih pada beliau masih mau dan harus mau untuk memberikan ilmunya pada kita semua. Untuk itu kami persilakan Bu Khofifah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan kegiatan kita berbagi praktek baik yang terakhir dalam semester ganjil semester genap tahun pelajaran 2003-2004. Jadi dalam waktu 1 tahun itu ada 2 kali kegiatan, masing-masing kegiatan terdiri dari 3 kali bus praktek. Jadi ini adalah perjuangan kita bersama untuk kegiatan ini, karena memang diwajibkan setiap apapun pelatihan yang terjadi harus diinfokan ke PMM, kemudian kita ada bukti. Jadi saya minta tolong ini sudah syuting, mungkin nanti ini kemarin saya curhat ke Bapak Kepala Sekolah, ini memang harusnya ada tim sehingga tidak bekerja sendiri. Jadi, dan yang saya itu terpanggil karena sertifikat saya sudah 4 sehingga bisa membentuk. Nah, ini untuk kebersamaan kita. Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu, yaitu judulnya adalah berbagi praktek baik, discovery learning berdiferensiasi sebagai jurus jitu meningkatkan hasil belajar. Nah, bagaimana sih supaya, karena memang tugas kita itu adalah bagaimana anak itu termotivasi sehingga hasil belajar kita meningkat. Nah, apa sih model pembelajaran discovery learning? Saya kira saya tidak menggurui, saya hanya mengingatkan, yaitu terdiri dari 6 langkah. Stimulation atau pemberian stimulus, kemudian problem stage atau basic learning, itu adalah pertanyaan mendasar, kemudian data collection, mengumpulkan data, kemudian data processing, pengolahan data, verifikasi, dan terakhir generalisasi atau pembuatan keputusan, pembuatan kesimpulan soalnya. Keliru saya tadi. Lalu bagaimana integrasi discovery learning dalam pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya kita sudah tahu bahwa ketika kita masuk kelas itu ada 3 kegiatan. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah,
Kapan discovery learning itu kita integrasikan? Tentunya dalam kegiatan inti. Jadi Bapak Ibu boleh kooperatif, sintaknya apa? Dimasukkan semua dalam kegiatan inti. Oke, kita bahas satu persatu bagaimana discovery learning berdiferensiasi. Yang pertama, kita sudah melakukan semua, salam pembuka, berdoa. Yang kedua adalah pemberian motivasi. Ini bagaimana anak ini termotivasi dengan pelajaran kita. Itu harus dikaitkan bahwa pembelajaran ini besok nantinya kalian akan bisa kerja di sini. Kalau biologi berarti pembelajaran ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pada akhirnya kamu akan tahu faktor-faktor pertumbuhan perkembangan sehingga di era mendatang kamu bisa terapkan ketika menanam di sawah atau di kebunmu. Itu adalah suatu motivasi yang dikaitkan dengan materi pelajaran. Selanjutnya adalah apersepsi. Apersepsi inilah yang dituntut kita untuk melakukan pretest. Apersepsi itu adalah seberapa jauh kemampuan siswa itu siap. Maka kita harus melakukan asesmen diagnostik pada saat apersepsi di pendahuluan. Soalnya hanya dua atau dua belum jadi pembanding siapa nanti yang sudah siap. Jadi biasanya saya soalnya 3, kemudian menyampaikan tujuannya. Nah, dari pretest ini Bapak Ibu atau asesmen diagnostis itu kita nanti koreksi cepat untuk menentukan siapa yang layak jadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Jadi meskipun dia ketua kelompok, tapi ketika pretest tadi dia tidak menguasai, dia tidak layak dijadikan sebagai tutor sebaya bagi temannya. Jadi ada dua sumber atau yang mempermudah semua peserta didik, yaitu dapat tutor sebaya ketika dia bekerja sama dalam kelompok dan dapat pengayaan atau pendalaman materi dari guru. Itu. Selanjutnya kita masuk pada tahap stimulasi. Stimulation, pemberian stimulus. Saya kira Bapak Ibu sudah paham dengan menayangkan video, dengan pemberian e-modul, tapi e-modulnya jangan diberikan hari itu. Kasihan nanti Bapak Ibu sudah pretest, materi modulnya belum diberikan. Diberikan sebelum hari hanya, sehingga kita bisa menilai mana yang mampu belajar sendiri, mana yang butuh pengayaan dari guru. Jadi pertemuan hari ini silakan di-share, anak-anak ini share materi yang akan datang. Besok kita akan atau Bu Ratna akan melakukan asesmen diagnostis berupa pretest, soalnya 3 dan soalnya nggak boleh sulit-sulit, hanya sangat mempermudah. Atau berupa apa? Atau berupa benda apapun yang bisa meningkatkan motivasi siswa, yaitu untuk memberikan rangsangan tadi, stimulus. Setelah itu kita tanya, apa isi video tadi? Apa yang kamu pelajari dari modul yang dulu diberikan Bu Hovifa? Mereka akan jawab dan kita tahu potensinya. Kita kadang-kadang melakukan penilaian secara mendadak. Tahap kedua adalah problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah mendasar. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk membuat pertanyaan terkait tujuan pembelajaran. Bapak, anak-anak, Bu Hovifa sudah memberi modul. Berarti di modul itu apa tujuan yang kita pelajari hari ini? Mereka akan langsung jawab. Bu, tujuannya untuk mempelajari sistem pertumbuhan, untuk mempelajari sistem ekskresi. Mereka akan menjawab. Kemudian kita
gali apa yang kamu ketahui dari sistem reproduksi atau sistem ekskresi. Mereka akan menjawab yang sudah membaca tadi. Selanjutnya data koleksi. Nah, ini yang dituntut anak bekerja. Kadang kita tidak boleh langsung memberi materi, biarkan mereka dulu bekerja, setelah itu ada tutor sebaya dari teman-temannya. Pendidik menganalisis hasil pretest tadi, siapa yang nomor 1 betul semua, dia itu akan dijadikan ketua kelompok-kelompok yang harus siap menerangkan kepada temannya. Kemudian setelah guru sudah ngantongi 6 anak, kalau saya cukup 6, peringkat pertama sampai 6 itu siapa, saya bagi dalam kelompok, dia sebagai ketua kelompok dengan cara membentuk kelompok heterogen. Terserah urutannya, yang penting kita sudah mengantongi 6 peserta didik yang peringkat atas ketika pretest. Dan ini menunjukkan, oh anak ini tadi belajar, anak ini sudah siap. Selanjutnya peserta didik dalam kelompok melakukan tutor sebaya. Anak yang tidak bisa berarti dapat tutor sebaya dari ini tadi yang ditunjuk oleh gurunya. Setelah itu sudah selesai, berarti apa yang dilakukan guru? Guru ini keliling sesuai kebutuhan belajarnya anak. Kalau anak ini benar-benar tidak bisa, guru harus mendampingi, duduk di sampingnya. Bagi anak yang sudah bisa, cukup dijelaskan oleh tutor sebaya, mereka akan sudah tidak butuh gurunya. Kadang hanya untuk penjelasan yang detail-detail itu kita berikan pada pendalaman materi di akhir pada saat kita membuat kesimpulan, pada saat penutup. Setelah itu Bapak Ibu, dari kegiatan itu peserta didik dapat mengumpulkan informasi atau data, baik data itu berupa lembar kerja, lembar unjuk kerja apapun, tugas soal atau kerjaan matematika yang Bapak Ibu tugaskan, itu sudah fix. Dan semua anggota kelompok kerja dari tutor sebaya dan dampingan guru tadi semuanya sudah fix semua. Dan kita kalau ada kesalahan, kita menyempurnakan di tahap yang terakhir, yaitu penutup. Kemudian kegiatan data processing atau mengolah data, ini anak-anak mengolah apa tugas yang diberikan guru itu sesuai bakat minatnya. Jadi boleh di file, boleh di portofolio bukunya, boleh dalam bentuk PPT, video, dan lain-lain sesuai dengan bakat anak. Nah, ini yang namanya diferensiasi produk. Nah, supaya anak itu bisa menguasai apapun era digital, ya dia harus menguasai pembuatan Canva, video, portofolio, dan lain-lain, kita kasih kesempatan. Selanjutnya verifikasi atau pembuktian. Kalau semua kelompok ini sudah membuat Canva, sudah membuat video bersumber dari lembar kerja kelompok tadi, maka kita kaji bersama anggota tim. Ini pekerjaanmu sudah benar apa salah? Diverifikasi kembali supaya sumber antara tutor sebaya, antara semua anggota kelompok ini sama. Itu namanya verifikasi. Kegiatan inti selanjutnya adalah generalisasi, dan inilah peran guru untuk memberi pemantapan materi. Jadi di waktu generalisasi ini waktunya harus lebih panjang. Nanti anak yang nggak paham akan tanya kepada gurunya, kemudian terjadi proses presentasi maju ke depan. Ini namanya keterampilan proses. Di situ ada diskusi kelas. Biasanya siapa yang menjawab, siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi, itu kita kasih centangan-centangan.
pendidik memberi pemantapan materi dan memperjelas jawaban-jawaban yang belum terselesaikan. Nah, setelah selesai semua, baru guru ini membimbing. Namanya membimbing berarti menanyakan apa kesimpulan pembelajaran hari ini. Dia akan menjawab. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, pendidik merefleksi atau mereview dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau berupa angket atau wawancara, dan ini bisa kita buktikan pada saat kita melakukan modul berapa itu. Bisa kita sebagai arsip apa yang kita lakukan itu. Tanya, apa kamu paham dengan Bu Viva ketika memakai metode ini? Kalau tidak paham, mereka akan, oh berarti kita sebagai guru, oh berarti pendalaman materiku harus lebih banyak ketimbang apa tadi, pendahuluan. Gitu. Jadi pilih ketika anak itu banyak yang nggak paham, berarti pendalaman materinya di bab generalisasi harus lebih banyak. Kemudian pendidik memberikan penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya bagus. Pendidik menyarankan peserta didik untuk upload produk hasil kerjanya di sosmed sesuai dengan diferensiasi produk. Terakhir, pendidik melakukan pembinaan karakter dan mengakhiri. Jadi kalau kita ngajar itu kalau sesuai dengan apa step by step, maka kita tidak akan kebingungan. Nah, itu kemudian Bapak Ibu, demikian kegiatan berbagi praktek baik ini, dan alhamdulillah tutor sebaya itu sudah saya buktikan hasilnya sangat bagus. Kadang anak itu malu bertanya pada gurunya, suka bertanya pada teman dalam kelompoknya. Nah, setelah itu kerjaannya, hasil kerjanya dipresentasikan semua bagi kelompok yang belum bisa, dia akan ketahuan dan akhirnya kita mampu menyimpulkan, oh bab itu, oh tugas ini, tujuan pembelajaran ini yang belum tercapai, ternyata banyak yang tidak paham, berarti itu yang harus kita jelaskan. Akhir dari pertemuan kita ini Bapak Ibu harus menentukan CP yang sesuai dilaksanakannya PBM dengan model discovery learning. Berdiferensiasi kayak itu tadi. Berdiferensiasi kan hanya ada 3 itu tadi. Diferensiasi konten, Bapak Ibu boleh pakai video, modul, boleh pakai suatu benda, boleh pakai apa yang bisa dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, diferensiasi proses, Bapak Ibu memakai tutor sebaya, memakai pendalaman materi dari Bapak Ibu, itu sudah namanya diferensiasi proses. Kita dampingi yang belum paham. Yang terakhir, diferensiasi produk. Dari tugas kita jangan memaksa anak untuk berbuat ini, harus dalam bentuk ini, kasih kebebasan untuk membuat video kerjaannya, membuat PowerPoint yang bisa diupload di sosmednya. Dan itu inti dari pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu, kalau di ending kita ini, diklat kita itu berbagi praktek baik kita ini, saya jadwalkan tanggal 5 sampai tanggal 8, yang 2 hari adalah untuk tindak lanjut ini. Nah, itu demikian dari saya. Semoga berbagi praktek baik ini bermanfaat. Saya tunggu untuk narasumber-narasumber yang lainnya. Di semester genap ini sudah fix ada 4 kegiatan
kita pilih yang berbagi praktek baik itu ada 3. Silakan diupload di komunitas berbagi praktek baik yang kita. Kemudian di semester ganjil mendatang butuh 3 orang lagi. Siapa? Monggo, karena ini adalah untuk perjuangan kita bersama-sama sebagai tanggung jawab kita untuk meningkatkan profesional kita yang memang dituntut untuk bisa memasukkan semua model pembelajaran sebagai model pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih dari saya. Apa ada pertanyaan? Ya, monggo Pak Hamid. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nggih. Berbagi praktek baik. Ya. Apa yang Ibu sampaikan sudah dipraktekkan di Nggih. model discovery learning ini tentunya kan ada plus minus, ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Saya ingin Bu Eva yang pertama menceritakan secara detail dari sisi negatif, dari sisi apa kelemahan dari model ini, kemudian yang kedua kelebihannya, kemudian yang terakhir ini supaya kita tidak abstrakatnya apa yang Ibu sampaikan ini real ya, tentunya kami menginginkan ada lampiran modul sehingga kita bisa belajar dari modul yang sudah Ibu terapkan di kelas. Nah, itu pertanyaan kami, sehingga sekali lagi ini supaya kita tidak, apa yang kita peroleh ini tidak abstrak, tidak teori, tetapi hal yang memang sudah benar-benar Bu Viva lakukan, kemudian kita bisa belajar dari modul yang Bu Viva tulis. Oh, ini ternyata kekurangannya, kelebihannya apa. Oke. Modul ini pernah saya itu memakai sistem, seringnya itu adalah sistem discovery learning. Sehingga modul saya ini pernah saya upload di PMM. Kalau buka itu ya nanti saya upload juga di kurikulum kos itu loh, sekolah kita pada saat kita mengupload, insya Allah itu sudah saya upload di PMM Merdeka Belajar, saya upload juga di kurikulum kos kita, sehingga Bapak Ibu kalau pengen sesama teman matematika atau bahasa Inggris pengen tahu modeling, ngeklik punyanya teman itu bisa Bapak Ibu download. Di awal tahun itu kan kita mesti harus ngupload RPP kita, dan itu bisa kita download, dan insya Allah ini nanti saya share juga Pak Hamid ya. Dan kalau sebagai teknik atau strategi bisa juga Bapak Ibu lakukan download di PMM atau di kurikulum kos yang kita upload setiap awal tahun ajaran baru itu. Sama kimia boleh ngeklik saling download, kita rubah namanya itu. Kemudian kelebihan discovery learning ini, saya bisa tahap step-stepnya itu loh saya suka. Jadi dia harus memberikan motivasi dulu ke ini tadi. Ini stimulasi atau stimulation atau pemberian stimulus, saya tayangkan video. Kemudian saya tanya, kamu tadi malam sudah belajar apa tujuan ini? Data collection, saya bisa memproses peserta didik dengan memakai kerja kelompok, didampingi tutor sebaya, didampingi pendampingan dari guru. Jadi 3 ini bekerja. Kemudian processing, data processing ini pasti anak-anak didik kita itu sudah menguasai semuanya. Video pembuatannya juga mereka kuasai. PPT dengan Canva, apalagi dengan itu loh, wes kadang kita itu kelabakan. Oh Bu, saya tanpa memakai artificial intelligence saja Bu sudah bisa muncul. Terserah. Kita tidak boleh melarang, yang penting tujuan pembelajaran kita tercapai. Selanjutnya verifikasi Pak Kamit, yaitu kita bisa memeriksa kembali, anak-anak itu bisa kasih kesempatan lagi untuk memeriksa kembali jawabannya, dan ada tahap generalisasi yang wajib
untuk presentasi, yang wajib untuk guru melakukan pendalaman materi. Itu kelebihannya. Kekurangannya adalah namanya anak, kadang minatnya itu berbeda, ada yang rendah, sehingga saya temui itu ketika anak ini ada anak yang pasif, ada anak yang aktif. Jawab itu loh gini, kamu aja yang jawab, kamu aja yang jawab. Akhirnya apa metode saya? Yang nggak jawab tidak dapat nilai. Jadi sesama teman boleh berbisik-bisik jawabannya apa. Yang penting anak ini berusaha untuk bisa. Nah itu jadi kekurangannya Pak Hamid. Kadang-kadang masih didominasi dengan anak yang potensinya atau kompetensinya tinggi, dan itu harus pinter-pinternya kita untuk mengatasi hal itu. Seperti apa? Yang bertanya dapat nilai, yang menjawab dapat nilai, yang menyangga juga dapat nilai. Kita centang itu, sehingga biasanya saya gunakan untuk itu loh, kita menge-grade nilai, meng-up nilai. Saya lihat kalau mereka itu bertanyanya 3 kali, maka angka hasil ulangannya ini saya naikkan 3, saya beri poin 3. Kalau hanya 1 kali, saya beri poin 1, gitu loh. Sehingga ini menjadi apa ya? Bisa meningkatkan anak-anak untuk belajar. Jangan sampai kita sebagai guru, wah nilai ini loh podo kabeh, gak ada bedanya antara yang aktif dan antara yang pasif. Itu jangan sampai tambah menimbulkan motivasi dari peserta didik kita itu rendah. Ada lagi? Sudah Pak Hamid sampun? Ada lagi? Sampun nggih. Alhamdulillah. Jadi silakan Bapak Ibu ngisi daftar hadir itu. Silakan yang belum gabung silakan gabung. Sampun ya. Demikian dari saya. Semoga kita semua jadi guru yang mampu belajar dan memberi imbas yang positif pada peserta didik kita. Saya tidak sempurna. Saya hanya suatu tuntutan karena saya ketua komunitas gurunya, sehingga mau tidak mau harus mensukseskan 3 kegiatan, dan alhamdulillah 4 kegiatan sudah kita lampaui. Satunya silakan dipilih mana yang cocok untuk bukti. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.